Yang pertama, terbiasa dengan jadwal. Ya, bikin jadwal untuk dirimu. Ya, yang tadi saya bilang jam sekian ngapain, itu sudah terjadwal. Mungkin dalam 1 minggu, ya makanya di handphone suka ada kan notif tulisan untuk alarm kita melakukan apa di situ. Ya, kalau kamu nggak punya buku notes ada di handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompeten, apa kabar? Bertemu dengan saya kembali dengan Ibu Ray Andini dalam materi bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan membahas mengenai pentingnya disiplin diri. Oh iya Sobat Kompeten, apakah kamu sudah bahagia hari ini? Harus bahagia, harus semangat. Karena semua orang berhak untuk bahagia. Oke. Pentingnya disiplin diri. Sobat Kompeten, tentu kalian ketika pergi ke sekolah banyak peraturan-peraturan yang selalu ada ya, yang harus kita ikuti dan harus kamu patuhi. Nah, kita akan membahas sebenarnya peraturan-peraturan seperti itu untuk apa sih? Oke, disiplin diri. Menurut Andas atau kamus bahasa Indonesia, disiplin diri adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Oke, Sobat Kompeten, kita kalau misalkan jalan berada di persimpangan lampu merah, ya. Di persimpangan lampu merah itu bayangkan kalau kita tidak ada lampu merahnya. Apa yang terjadi? Semua orang ingin jalan duluan. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya yang namanya kecelakaan. Betul nggak Sobat Kompeten? Nah, oleh karena itu dibuatlah lampu merah yang mengatur agar masing-masing pengendara dapat menahan egonya untuk maju duluan. Dengan cara apa? Dengan tanda lampu berwarna merah. Kuning dengan tanda lampu kuning itu untuk hati-hati ya. Dan yang hijau tandanya pengendara boleh melanjutkan perjalanannya atau artinya dia boleh jalan. Nah, disitulah kalau tidak ada peraturan di lampu merah saja itu akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu peraturan yang ada di dunia ini, yang ada di lingkungan sekolah kamu, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan yang lebih besar lagi negara ini. Dan peraturan itu adalah untuk mengatur kita agar kita menahan ego atau keinginan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, Sobat Kompeten, kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentunya ya mengandung nilai-nilai yang positif dan setiap individu ya, setiap orang yaitu dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Nah, negara kita masih sangat jauh ya untuk kedisiplinannya. Contoh di jalan raya masih banyak yang melanggarnya, tidak memakai helm, lalu berjalan melawan arus, ya, nyebrang tidak pada tempatnya dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini akan terjadi kecelakaan yang menimbulkan apa? Kerugian untuk diri sendiri dan orang lain yang sebenarnya tidak bersalah. Nah, itulah makanya kita harus disiplin. Oke, lanjut. Nah, disiplin diri ini artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya nih, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Contoh real yang paling kita lakukan setiap hari untuk muslim adalah sholat 5 waktu. Itu adalah disiplin yang benar-benar luar biasa.
Apabila kamu sudah melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu ya, tepat pada waktunya, maka insya Allah untuk disiplin bidang-bidang yang lain kamu akan bisa mengikutinya dengan baik. Oke sobat kompeten, ya gimana sholat kamu? Nah kalau yang non muslim bagaimana dia mendisiplinkan dirinya untuk pergi ke gereja pada hari Minggu? Ya males, mau olahraga segala macam. Nah bagaimana dia meninggalkan egonya untuk mengingat untuk beribadah kepada Tuhannya. Nah seperti itu ya, kita akhirnya harus mengalahkan ego kita agar kita bisa melakukan ibadah. Itu disiplin yang terkecil dalam kita sebagai manusia kepada Sang Kholik. Nah di sekolah tentu harus ada peraturan. Karena kalau di sekolah tidak ada peraturan ya sobat kompeten, akan kacau. Contoh di sekolah, satu sekolah saya ya SMP Negeri 172 Jakarta, itu 800 siswa lebih muridnya. Nah kalau 800 siswa ini tidak diatur, tidak dibuat rules atau peraturan yang benar, bisa terjadi yang kekacauan. Karena semua orang punya keinginannya masing-masing. Nah disiplin sekolah itu adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah contoh masuk sekolah pukul 6.30. Nah itu wajib semuanya harus mengikuti. 6.30 lewat berarti dia sudah terlambat dan itu bisa dikenakan sanksi atau hukuman. Ya, itu diberikan oleh kebijakan sekolah masing-masing, hukumannya bentuknya apa. Nah, kenapa? Karena kita belajar disiplin itu awalnya dari sekolah selain dari rumah, yaitu di sekolah. Ya. Nah, disiplin seperti ini akan dipoles terus. Karena apa? Berguna untuk kamu nanti ketika kamu sobat kompeten berada di dunia kerja. Ya, kalau kamu di sekolahnya sudah terbiasa terlambat, maka di dunia kerja kamu pun akan terlambat terus. Nah, untuk hal-hal seperti ini perusahaan atau tempat kamu bekerja itu akan menilai dan memberi cap negatif untuk dirimu. Nah, ini bisa saja kamu di PHK atau dipecat ya dan digantikan dengan sumber daya manusia yang lain yang jauh lebih berkompeten, yang bisa tepat waktu, yang bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya kan? Nah, disinilah disiplin sekolah ini kita belajar, melatih ya para siswa agar terbiasa ketika di dunia kerja nanti ya disiplin dirinya sudah terbentuk. Nah, adapun tujuan disiplin sekolah adalah satu ya memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Seperti tadi bolos sekolah, terlambat, ya, kabur dari sekolah, itu kan harus ada peraturan. Kalau tidak ada peraturannya semua anak bisa semau-maunya, seenak-enaknya, yang ada tidak terjadi proses pembelajaran. Kacau balau sekolah tersebut. Nggak ada bel, ya gurunya nggak ada bel, tahu-tahu masuk, ya muridnya udah pada kabur semua. Ya, ada yang di kamar mandi, ya, ada di toilet sekolah, ada yang di kantin. Nah, fungsinya bel apa? Mendisiplinkan para siswa. Tet, bunyi bel, masuk semua ke kelas. Bener nggak? Ya, kalau bunyi belnya nggak ada, gurunya manggil-manggil, capek gurunya yang ada ya, sakit tenggorokan nanti. Yang berikut adalah yang kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Jadi harus tahu, oh ini salah, oh ini benar. Itu karena adanya apa? Peraturan. Kalau kamu gak ada peraturan, kamu gak akan tahu kalau dirimu salah. Ya, sebagai tolak ukur peraturan itu bagaimana kita mensikapinya sehingga kita tahu diri kita ini salah atau benar. Lalu yang ketiga, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Di sini kita bisa jadi belajar adaptasi. Ya. Contoh, tadinya kamu sekolah dari luar daerah atau dari luar negeri. Nah, jam masuknya, contoh pakaian ya, di luar negeri banyak sekolah-sekolah yang tidak berpakaian seragam, bebas.
Maka ketika dia sekolah di Indonesia, dia harus berpakaian seragam. Ya, ngikutin peraturan, mengikuti itu. Jadi dia harus ikutin. Nah, ini kan menyesuaikan diri. Ya, berada di tempat yang baru. Lalu yang keempat, menjauhi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Contoh, ya kalau kita di sekolah ada peraturan macam-macam ya, ada banyak ya. Bahkan sampai terpampang di poin pelanggaran sekolah. Itu salah satu bentuk pendisiplinan diri. Ya, agar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Contoh misalkan seragam. Senin adalah putih-putih karena kita upacara bendera. Dia makanya baju pramuka. Salah nggak? Salah dong, ya kan? Nah, ini agar terjadi keselarasan. Kalau kita udah selaras itu sangat enak, dan selaras itu menjadi sebuah keindahan. Ya, kalau bajunya nggak ada aturannya, coba ada yang putih-putih, ada yang putih biru, ada yang batik, ada yang baju muslim, ya. Nggak beraturan, dilihatnya kan jadi nggak selaras, tidak indah, bener nggak sobat kompeten? Ya, nah di sini disiplin diri ini sendiri ini memiliki banyak makna sobat kompeten. Di antaranya ada 3 ya. Ada yang pertama adalah sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Nah, dengan kita sudah terbiasa berdisiplin, kita punya jadwal. Nah, kita punya planning atau rencana, jam segini saya akan ngapain, jam segini akan ngapain. Dan disitulah kita akan bergerak sendiri sesuai dengan aturannya. Ya, contoh yang terkecil sholat jam 4:30 ya, 4:30 pagi. Nah, itu jamnya sholat. Bangun, sholat dulu. Itu kan tergerak hatinya, terpanggil. Ya, lalu sanggup mengendalikan emosi sendiri. Contoh yang tadi di lampu merah. Oh, saya mau duluan. Ada lampu merah. Dia kan akhirnya mengerem, menghentikan laju kendaraannya untuk meredam emosinya yang pengen duluan. Kalau nggak ada lampu merah, semuanya main duluan. Kacau itu, kusut. Ya, sobat kompeten ya. Lalu sanggup mengendalikan nafsu. Nah, di sini nafsu itu emosi di sini ya. Dengan peraturan seperti ini ya, meredam. Oh ya, sabar deh dulu, tungguin lampu merahnya sekian detik. Ada lampu merah yang sampai berapa menit? Ada. Karena memang intensitas kesibukan di perapatan tersebut sangat tinggi. Maka lampu merahnya sampai bermenit-menit itu ada. Dan ini di sini kita benar-benar mengendalikan nafsu emosi kita, nafsu amarah kita. Ya sabar. Tetap mau jalan duluan ya nggak bisa. Harus ikutin peraturannya. Pasti ya sobat kompeten nemuin tuh yang namanya lampu merah sampai bermenit-menit tuh ada. Di Jakarta apalagi. Kalau di luar daerah atau di luar Jakarta kurang tahu ya. Tapi kalau di Jakarta banyak yang seperti itu. Nah, ada nih 5 hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan emosi kita. Yang pertama, mempelajari teladan. Kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin dan tahu batas. Ya. Kita pelajari, kita tahu, kita idolakan orang tua kita. Kalau beliau adalah orang yang cukup disiplin dan tahu batas-batas dalam mengendalikan emosi. Nah, jadikan idola, jadikan panutan. Ya, kalau orang tuamu tidak seperti itu, cari panutan yang lain. Atau gurumu, atau kakakmu, atau siapa yang kamu lihat beliau adalah orang yang cukup disiplin. Lalu yang kedua, berhitung sampai 10. Marah. Semua orang pasti pernah marah ya sobat kompeten ya. Nah, itu untuk meredam kemarahan itu coba deh hitung 10. Tarik nafas. 1, hempaskan. 2, tarik nafas. 2, hempaskan. Tarik lagi yang ketiga sampai 10. Ya, di ajaran agama Islam mengatakan kalau kamu marah duduklah. Ya. Karena apa? Dengan duduk kita akan lebih rileks. Nah, disitulah kita mengatur nafas kita ya, mengatur hempasan nafas kita juga, dan itu bisa meredamkan emosi atau kemarahan. Lalu yang ketiga adalah buat dan taatilah jadwal. Jadwal harian dapat membantu kita mengingat dan mengatur waktu sejumlah aktivitas yang harus dilakukan.
kalian punya tuh, belilah buku notes ya kecil. Buku yang kecil itu murah, paling 4.000 perak. Nah di situ kamu bikin jadwal. Contoh hari ini kemana aja kamu akan pergi? Sekolah dari mulai 6.30 kalau kita sudah tatap muka. Tetapi selama kita masih terbatas seperti ini ya, masih PJJ atau BDR, kita belajar dari rumah, kita planning jam 6.30 kita belajar dari rumah sampai jam 14, katakanlah seperti itu. Lantas jam 14 kamu mau ngapain? Ya, apakah kamu istirahat dulu, tidur siang ya untuk mencas lagi energi yang tadi sudah dikeluarkan untuk belajar? Ataukah ada yang mau leyeh-leyeh menonton TV? Silakan, boleh kalau selama tidak mengganggu jam belajar. Lalu atau ada yang mungkin pergi les. Nah, di situ kamu planning tuh, kamu catat. Hari ini jam segini sampai jam segini belajar BDR. Jam segini sampai jam segini nonton TV. Lalu main bola. Kalau misalkan daerah kamu sudah zona hijau, boleh keluar bermain bola. Tapi tetap prokes ya. Ketika duduk-duduk tidak sedang lari-larian, maskernya kan kalau lari-larian dibuka. Kalau sedang duduk-duduk pakai kembali maskernya. Ya ingat jangan kendor karena pandemi ini belum selesai. Lalu yang keempat, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan tahu batas dari biasanya. Semakin sering kita menggunakan kata disiplin dan tahu batas, kita akan semakin memahami istilah tersebut. Aduh, mau ngapain dia? Wah, mau masuk ke ruangan ini nih. Tulisannya hanya khusus pegawai. Berarti nggak boleh dong orang lain masuk. Nah itu berarti ada batasan di situ. Ya ada pintu tulisannya khusus pegawai. Berarti kita yang bukan pegawai tempat tersebut tidak boleh masuk. Nah berarti kita harus menahan diri. Oh saya nggak boleh. Berarti saya cukup sampai sini ya. Lalu yang kelima buat kontrak. Kontrak ini perjanjian. Pada siapa? Diri sendiri. Ya kita buat perjanjian. Apabila saya melakukan A, B, C, D, E ya, maka saya akan mendapat reward atau hadiah dari siapa? Dari diri sendiri. Ya, misalkan saya hari ini bisa melakukan semuanya tepat waktu. Sholat tepat waktu, belajarnya semua tugas-tugasnya tepat waktu ya. Dikumpulkannya walaupun online, lalu juga misalkan ketemuan dengan teman tepat waktu, itu kan merupakan bentuk disiplin diri. Maka kamu boleh memberikan hadiah untuk dirimu sendiri. Misalnya ngapain? Boleh makan es krim. Wah bu nanti saya gendut. Ya udah abaikan aja, yang penting kita senang. Benar nggak sobat kompeten? Kan kita semua berhak untuk bahagia. Ya nggak usah dipikirin gemuk mah. Lalu kiat disiplin diri. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa kiat ya supaya sobat kompeten bisa sukses membentuk kedisiplinan dirinya. Yang pertama, terbiasa dengan jadwal. Ya, bikin jadwal untuk dirimu. Ya, yang tadi saya bilang jam sekian ngapain, itu sudah terjadwal. Mungkin dalam 1 minggu ya, makanya di handphone suka ada kan notif tulisan untuk alarm kita melakukan apa di situ. Ya kalau kamu nggak punya buku notes ada di handphone. Ya, nah di situ nanti akan bunyi. Ini besok ada acara ini jam segini di sini. Ya kan bisa kamu tulis, bisa kamu planning, bisa kamu rencanakan. Nah dengan kamu terbiasa dengan jadwal seperti itu, sobat kompeten, maka kamu akan berlatih untuk menjadi pribadi yang disiplin. Lalu yang bahagia, Ingat setiap saya memberikan materi, ingat semua orang berhak untuk bahagia. Ya, bahagia itu bukan pilihan, ya, bukan pilihan, tetapi bahagia itu adalah kewajiban. Yang siapa yang memberi? Yang menciptakan diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu kita harus berbahagia. Ya, untuk siapa? Ya, untuk diri kita sendiri. Karena rugi kalau kita bersedih hati, ya. Lalu meratapi hidup, putus asa, enggak deh, jauh-jauh tuh yang kayak gitu, aduh, enggak keren, ya. Yang keren adalah orang-orang yang bisa berbahagia, walaupun enggak punya duit, bahagia aja dulu, ya, mencoba untuk berbahagia. Lalu rajin beribadah.
Nah, kalau sudah rajin beribadah di sini, maka kita akan bisa menjalani kehidupan yang lainnya. Sholat 5 waktunya gimana untuk yang muslim, ke gerejanya gimana untuk yang Kristiani, ya, ke purenya gimana, ya, ke wiharanya gimana. Nah, ini kan sobat kompeten sendiri yang mengatur kapan waktunya kalian beribadah. Nah, disitulah merelakan diri, merelakan waktu senang-senang kamu untuk lapor sama siapa? Tuhanmu. Kalau orang muslim sehari 5 kali kita lapor dengan Tuhan kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non muslim ya tiap hari juga tetap berdoa, tapi untuk ke tempat ibadahnya ya ada yang seminggu sekali atau yang lainnya. Lalu mensugesti, berikan sugesti diri. Saya mampu, saya bisa, yakin, ya. Dengan kamu memberikan keyakinan pada dirimu, maka kamu akan mampu melakukan apa yang kamu inginkan. Ya, tanamkan seperti itu. Ketika kamu mempunyai niat sesuatu hal yang baik tentunya ya, jangan niat yang buruk. Itu niat yang buruk udah dicatat tuh sebagai amalan buruk. Ya, niat yang baik. Maka kamu sugesti, kamu tanamkan dalam dirimu. Saya mampu, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Maka kamu akan mampu melakukannya. Lalu yang terakhir yang keenam adalah kerja tuntas. Tuntaskan kerjaanmu. Jangan kamu menunda-nunda pekerjaan, kamu menimbun-nimbun pekerjaan yang ada ketika deadline atau batas waktunya, kamu repot sendiri. Contoh nih, sebentaran lagi akan penilaian tengah semester. Tugas-tugas yang kemarin yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tugas harian ya, banyak yang belum kamu kerjakan dan kumpulkan. Bahkan kamu bahkan lupa itu yang mana ya tugasnya. Nah disinilah karena apa? Tidak adanya disiplin diri. Kerjakan, tuntaskan, kirim. Kerjakan, tuntaskan, kirim. Dengan demikian gak ada lagi beban, gak ada lagi hutang. Ya, hutang apa? Hutang nilai. Ya, hutang tugas sama Bapak Ibu guru. Oke, sobat kompeten, hebat ya, jadi pribadi hebat ya. Lalu, ini motivasi ya, dorongan, keinginan untuk bertindak disiplin. Ada 2 jenis motivasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku disiplin seseorang. Ya, motivasi dari dalam diri sendiri, intrinsik, dan juga motivasi dari luar diri, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yaitu berupa pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk mentaati peraturan. Udah paham, udah cerdas, ya. Nah, kalau untuk motivasi ekstrinsik di sini yang luar diri yaitu berupa perintah, larangan, pengawasan, pujian, ancaman, dan hukuman. Nah, seperti itu. Buang sampah sembarangan, denda sekian rupiah. Nah, inilah merupakan salah satu motivasi ekstrinsik. Lampu merah, motivasi ekstrinsik. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, saya akan memberikan beberapa tips ya supaya kamu sukses nih melatih kedisiplinan diri. Yang pertama, mulailah dengan langkah kecil. Sedikit-sedikit kamu belajar disiplin. Di mana ya? Di rumah dulu. Seperti apa? Ya sholat. Itu adalah salah satu bentuk terkecil ya membentuk langkah disiplin kita. Ya. Lalu pelajarilah apa yang memotivasi diri Anda dan apa yang memicu kebiasaan buruk Anda. Kita mau pelajarin. Biasanya saya akan melanggar peraturan itu seperti apa sih? Ya. Oh, kalau saya melanggar peraturan seperti ini biasanya lantaran seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Nah, itu harus kita hindari. Lalu pelajari apa yang memberikan energi untuk memotivasi diri Anda. Apa sih biasanya yang memotivasi kita untuk hidup berdisiplin? Contoh, saya sholatnya rajin. Nah, alhamdulillah doa-doa saya terkabul. Maka saya akan semakin termotivasi lagi untuk melakukan sholat 5 waktu dan tepat waktu. Karena apa? Kita udah merasakan sendiri efeknya. Ya.
Yang berikut maaf ya. Membuat perilaku tertentu, rutinitas atau kebiasaan. Di sini kita bentuk rutinitas yang setiap hari kita lakukan. Contoh bangun pagi jam pukul 4 ya, lalu melakukan sholat tahajud dulu, lalu sholat subuh. Bangun setelah sholat subuh kamu olahraga atau bersih-bersih rumah dan lanjut ikut kegiatan BDR ya, belajar dari rumah online ya. Lalu yang berikut adalah berlatih untuk mengatakan tidak. Contoh, yuk gak usah kerjain tugas BDR dulu yuk kita main bareng-bareng nih. Ada yang ngajakin mabar, ayo buka yuk game online-nya. Katakan tidak, saya mau belajar dulu. Kalau mau main game boleh ya, ibu sarankan boleh. Tapi setelah jam belajar. Siapa sih yang tidak butuh hiburan? Bener nggak? Nah disitulah kamu akhirnya bisa mempelajari ya, kapan kamu meredam emosimu, keinginanmu. Lalu terlibat dalam organisasi atau aktif secara sosial. Nah organisasi ini juga membantu kita untuk hidup disiplin loh. Organisasi terkecil di sekolahmu adalah OSIS dan juga eskul-eskul. Masuklah ke dalam kepengurusannya. Maka kamu akan terbiasa untuk menjadi pengurus dan akan terbiasa untuk disiplin. Disiplin apa? Contoh rapat, jam segini harus ada pertemuan rapat, tepat waktu. Itu kan salah satu hal terkecil ya. Dan ini ada di organisasi sekolah. Dapatkan inspirasi dari orang-orang inspiratif. Jadi pasti ada di dalam hidup kita orang-orang yang menjadi idol, ada orang-orang yang menjadi idola kita. Kita pengen banget seperti dia. Ya, mustahil seorang artis terkenal ya itu bisa menjadi seperti itu kalau dirinya tidak memiliki disiplin. Kenapa jam sekian harus syuting misalkan. Tetapi padahal malamnya dia baru pulang sampai pagi. Baru 2 jam lah dia di rumah dan dia harus pergi lagi. Nah itu kan dia harus melepas egonya. Dia harus ikutin aturan jam sekian harus syuting lagi. Nah oleh karena itu maka dia bisa menjadi sukses karena apa? Dia banyak mengorbankan ego-ego dirinya, keinginan-keinginan dirinya. Nah begitu juga sobat kompeten. Ketika kamu ingin sukses, maka kamu harus mengalahkan egomu. Mengalahkan keinginan terbesar dalam hidupmu yang bisa menghancurkan prestasimu. Ya. Kalau kamu menginginkan sesuatu, capailah. Nah, ini bagaimana capai? Dengan meniatkan dan dengan hidup yang disiplin. Oke, sobat kompeten. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, lonceng, dan share. Ya, serta berikan komentarmu. Kita bertemu kembali dengan saya Ibu Rai Andini di edisi-edisi video pembelajaran bimbingan dan konseling berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.